Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Lebah Penyelamat. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang membawakan sarung tangan baseball milik Giant. Tapi dia malah mendapat keahlian yang sangat sial karena harus tertimpa sebuah cat dari seseorang yang sedang mengecat di tempat itu. Setelah pulang ke rumah, di sini nampak kalau Nobita pun dimarahi oleh ibunya karena dia dalam kondisi yang benar-benar sangatlah kotor. Kemudian di sini Nobita pun segera mengganti pakaiannya. Nampak kalau di sini ibu Nobita meminta kepada Nobita untuk membantunya terlebih dahulu, yaitu untuk berbelanja dan juga melakukan hal yang lain. Tapi di sini diam-diam Nobita malah pergi karena dia sudah ada janji untuk ketemu dengan Shizuka. Di tengah jalan tiba-tiba dia bertemu dengan Giant dan juga Suneo, yang mana di sini Suneo dan juga Giant merasa kesal karena akibat Nobita yang telat membawakan sarung tangan baseballnya membuat di sini mereka kalah. Nobita pun mencoba untuk berlari tapi dia malah terpleset yang membuatnya jatuh ke genangan lumpur. Ketika Nobita kembali, dia pun langsung dimarahi oleh ibunya karena bajunya lagi-lagi kotor karena dia tadi mencoba untuk kabur saat disuruh untuk berbelanja. Nah, Nobita pun langsung dimarahi oleh ibunya apabila kalau Nobita bajunya kotor lagi, maka dia akan menendang Nobita keluar dari dalam rumah tanpa berpakaian. Nah, akhirnya di sini Nobita pun segera pergi untuk berbelanja. Nah, di sini nampak kalau ada Shizuka, Nobita pun mengabaikannya karena dia sedang buru-buru. Tapi dia malah menabrak seorang bocah yang membuat bajunya menjadi kotor karena terkena es krim dari bocah itu. Nah, Doraemon yang mengikuti Nobita, dia pun merasa sangat kasihan kepadanya dan berniat untuk membantunya. Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah lebah penyelamat, yang mana di sini lebah itu pun langsung mengejar Nobita. Nah, Nobita pun tiba-tiba terkena semprotan dari seseorang yang sedang menyemprot tanaman di tempat itu karena dia sedang diganggu oleh seekor lebah, yang membuat Nobita menjadi menangis karena dia merasa hari ini benar-benar sangatlah sial. Kemudian di sini Nobita pun segera mandi dan berganti pakaian. Nampak kalau di sini Nobita pun meminta kepada Doraemon untuk membantunya menyelesaikan belanjaan. Di tempat lain, Giant dan juga Suneo pun menemukan tas milik ibu Nobita, yang mana di sini mereka pun menyangka kalau ibu Nobita mungkin telah menjatuhkannya. Tiba-tiba di sini lebah penyelamat milik Doraemon pun muncul yang langsung mengejar Giant dan juga Suneo, dan ternyata semua ini adalah ulah dari Doraemon, yang mana dia berniat untuk menggunakan lebah itu untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Singkat cerita, di sini akhirnya Giant dan juga Suneo telah selesai berbelanja dan dia pun segera pergi ke rumahnya Nobita sambil dikejar-kejar oleh lebah itu. Kemudian di sini Doraemon pun segera membawakan belanjaan itu kepada ibu Nobita. Di luar nampak kalau saat ini Giant berusaha untuk menghalau lebah itu dengan cara menyiramnya, namun sama sekali tidak ada yang kena. Malahan di sini halaman dari ibu domba Nobita pun menjadi tersiram dan semua pekerjaan milik Nobita pun telah selesai. Dan selanjutnya di sini Giant dan juga Suneo pun langsung kabur dengan membawa kardus itu untuk mereka berlindung. Akhirnya Giant dan juga Suneo pun segera berlari menjauhi rumah Nobita sambil membawa kardus itu, dan mereka pun sampai ke sebuah truk yang membawa beberapa koran dan juga kardus. Nah, orang itu pun berterima kasih kepada Giant dan juga Suneo karena mereka telah repot-repot membawakan kardus ini sampai kemari. Di tempat lain nampak kalau Nobita pun merasa ketakutan karena dia pasti akan dimarahi oleh ibunya. Tapi Doraemon segera membawa Nobita ke hadapan ibunya. Nampak kalau ibu Nobita yang merasa kalau Nobita telah mengerjakan semua pekerjaannya, dia pun langsung memberikan hadiah kepada Nobita, yaitu berupa uang. Hal itu pun membuat Nobita menjadi sangat terkejut karena dia tak menyangka kalau semua bantuan dari Doraemon ini benar-benar sangatlah berguna dan membuatnya bisa terselamatkan dari marah ibunya. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Teror Kare Buatan Jaiko. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya.
Cerita Doraemon kali ini dimulai dan kita akan diperlihatkan di kelas Nobita. Teman-teman sedang memasak kare, yang mana di sini Nobita pun sedang memakan kare bersama Shizuka. Tapi Shizuka bertanya kepada Nobita, bagaimanakah rasa kare tersebut? Tapi di sini Nobita sama sekali tidak bisa untuk mengungkapkan rasanya. Tak lama kemudian Sunio pun datang dan memakan kare milik Nobita, di mana dia mencicipinya dan mampu untuk bisa merasakan rasa enak dari kare itu. Hal itu pun membuat teman-teman pun merasa takjub karena Sunio adalah seorang seni pencinta rasa. Nah, tak lama kemudian di sini Giant pun muncul, di mana dia mengajak teman-teman untuk memakan kare buatan Jaiko karena akhir-akhir ini Jaiko suka memasak kare. Nah, pada akhirnya kita pun akan diperlihatkan saat ini mereka pun pergi ke bumi perkemahan. Nampak kalau saat ini Jaiko sedang membuat kare di sana. Nah, teman-teman pun memutuskan untuk berada di pinggir sungai menunggu kare buatan Jaiko, di mana mereka sangat takut kalau kare buatan Jaiko tidak enak, yang mungkin akan membuat mereka menjadi sakit perut. Nah, di sini mereka pun menggunakan berbagai cara untuk bisa membuat masakan dari Jaiko enak dengan menggunakan alat-alat milik Doraemon. Tapi sepertinya di sini mereka mengusahakan semua yang mereka mampu, tapi sangatlah sulit. Nah, akhirnya di sini ketika masakan Jaiko hampir jadi, Sunio pun berakting kalau seolah-olah dia sakit perut. Nah, kemudian di sini akhirnya masakan Jaiko pun telah jadi. Nah, teman-teman pun harus segera mencicipinya. Awalnya di sini teman-teman berpikir kalau kare buatan Jaiko itu tidak enak, namun ketika mereka telah memakan kare tersebut, mereka pun dibuat sangat terkejut karena kare itu benar-benar sangatlah enak, tidak seperti yang mereka pikirkan. Akhirnya di sini mereka pun makan kare itu dengan sangat lahap. Tak lama kemudian muncul seseorang memasak kare yang sangatlah terkenal, di mana dia terkenal seorang chef kare yang sudah terkenal di Jepang ini, dan akhirnya dia pun berniat untuk mencicipi kare buatan Jaiko. Nah, terlihat kalau di sini Sunio pun panik karena kare buatan Jaiko akan membuat chef itu kecewa. Tapi ternyata kare buatan Jaiko memang benar-benar enak dan membuat chef itu sangatlah menyukainya. Melihat hal itu, nampak kalau Sunio pun juga menginginkan kare buatan Jaiko. Ketika Jaiko ingin mengambilnya di sini, dia pun diminta oleh kakaknya untuk menemui chef itu saja dan mengobrol dengannya. Untuk di sini dia akan mengatasinya. Akhirnya di sini Giant pun segera mengambil kare buatan Jaiko. Tapi ketika membuka panci, nampak kalau Giant berniat untuk menambahkan beberapa bahan lagi untuk membuat kare buatan Jaiko menjadi lebih enak. Nampak kalau Doraemon dan juga Nobita sedang memantau Giant, dan terlihat kalau mereka pun panik karena kare buatan Jaiko ketika dipegang oleh Giant pasti akan tidak enak. Dan benar saja di sini ketika kare itu disuguhkan kepada Sunio, Sunio pun mencium bau yang sangatlah tidak enak. Nah, di sini Sunio pun tidak ingin memakannya, tapi karena terus terpojok oleh semua orang yang berada di sekitarnya, akhirnya mau tak mau Sunio pun harus memakannya. Nampak kalau di sini Sunio pun langsung pingsan setelah memakan kare itu. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Raja Nobita yang tak bisa dibantah. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang saat ini menjadi seorang pangeran, di mana dia bertemu dengan seorang putri yang sangatlah cantik. Kemudian di sini kita pun akan diperlihatkan kalau semua itu hanyalah hayalan dari Nobita saja yang mendengarkan cerita tentang pangeran dan juga tuan putri oleh Pak Guru. Kemudian Pak Guru pun meminta kepada para muridnya untuk membuat drama dari kisah ini, di mana di sini mereka pun berkeinginan untuk menjadi seorang raja. Kemudian di sini kita pun akan diperlihatkan kalau Pak Guru pun menyuruh mereka untuk sweet untuk menentukan siapakah yang akan menjadi seorang raja. Nah, di sini yang terakhir sweet adalah Giant dan juga Nobita. Tapi di sini akhirnya
Giant berhasil mengalahkan Nobita dan Giant lah yang akan menjadi raja. Tak lama kemudian kita pun akan diperlihatkan kalau Nobita pulang sekolah, dimana dia melihat kalau saat ini di kamarnya ada sebuah singgasana raja dan dia pun segera mendudukinya. Tak lama kemudian Doraemon pun muncul, dimana dia berniat untuk meminta kepada Nobita keluar dari singgasana itu. Tapi di sini Nobita meminta kepada Doraemon untuk membawakannya es krim dan akhirnya di sini Doraemon pun segera pergi untuk mengambil es krim. Tak lama kemudian ibu Nobita pun datang dan meminta kepada Nobita untuk berbelanja. Tapi Nobita mengatakan kalau ibu saja yang berbelanja, dan terlihat kalau ibu Nobita mematuhi perintah dari Nobita dan membuat Nobita menjadi kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika Doraemon kembali sambil membawa es krim, dia pun akhirnya menjelaskan kepada Nobita kalau singgasana itu adalah alat dari masa depan yang bisa membuat seseorang memerintah seenaknya dan bisa membuat orang itu seperti seorang raja. Mendengar itu membuat Nobita ingin memanfaatkannya. Nah, lama kemudian di sini akhirnya kita pun akan diperlihatkan Giant dan juga Suneo yang datang ke rumah Nobita, di mana mereka mengajak Nobita untuk segera berlatih teater. Tapi tiba-tiba Nobita meminta kepada mereka berdua untuk masuk ke rumahnya. Nah, di sini akhirnya kita pun akan diperlihatkan kalau Nobita pun berniat iseng dengan menggunakan singgasana ini dan menggunakan kekuasaannya menjadi seorang raja. Dia pun memerintahkan kepada mereka bertiga untuk segera membawanya pergi. Nah, di sini nampak kalau Nobita pun benar-benar seperti seorang raja, di mana dia saat ini sedang dibawa oleh Giant dan juga yang lainnya sambil menaiki singgasana itu, dan semua orang pun langsung tunduk di hadapan Nobita. Nah, di sini nampak kalau semua orang pun langsung mengawal Nobita untuk berkeliling kota. Tak lama kemudian di sini Nobita pun berhenti di depan rumah Shizuka, di mana dia berniat untuk berlatih teater bersama Shizuka dan memerankan seorang raja. Tapi di sini ketika mereka berlatih teater, tiba-tiba Nobita sakit perut dan ingin buang air besar, di mana dia segera pergi. Nah, ketika Nobita kembali, dia pun dibuat sangat terkejut karena saat ini yang menduduki singgasananya adalah Giant. Nah, akhirnya di sini Giant pun meminta kepada mereka semua untuk jangan pergi. Keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan kalau teater pun telah dimulai, di mana saat ini Giant pun menggunakan singgasana itu yang membuat cerita dari teater itu pun berubah. Di sini Doraemon pun merasa gawat karena kalau seperti ini dibiarkan maka cerita pun akan menjadi sangatlah aneh, tidak sesuai dengan cerita yang aslinya. Nah, tiba-tiba di sini Giant pun mengatakan kalau dia akan tersambar petir sesuai dengan skenario dari teater ini. Tiba-tiba dia pun benar-benar tersambar petir karena duduk di singgasana itu. Dan alur cerita Doraemon part kali ini pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.